Classic, but with enough splatter to let them know you mean business. Di awal film diperlihatkan dengan seorang mantan prajurit bernama John sedang meminum alkohol dengan 2 buah peluru. Diketahui bahwa John mengalami trauma setelah kejadian perang di masa lalunya. Dia mencoba mengambil peluru dan dimasukkan ke dalam pistolnya yang akan ia tembakan kepada dirinya sendiri. Namun cara itu pun gagal dan John percaya bahwa dirinya masih layak untuk hidup. Dan film pun dimulai. Saat John sedang membeli minuman di toko Madura, dia dikejutkan oleh 2 orang perampok yang mengambil uang kasir dan menyuruh semua orang untuk merunduk. On the ground, now! Get the hell Namun di sini John tetap tenang dan melanjutkan memilih minuman yang ingin ia beli. John mengatakan bahwa cara menembak perampok itu merupakan cara yang salah. Kemudian John berbaik hati untuk memberitahu bahwa tembakan yang benar adalah langsung mengarah ke otak. severed brainstem, you shit your pants. You too classy for that. My chances of surviving go up, right? I had to let them know you mean business. Dan tiba-tiba John menangkis 2 perampok itu dengan sekali pukulan. Scene pun berganti keesokan harinya, di mana John kedatangan tamu yang baru datang langsung memarahi John. Ternyata orang itu adalah adik John yang bernama Cindy. Just yesterday and remind you that I was coming. Did I not call you last week and tell you I was coming? Di sini Cindy terlihat kesal karena John kelupaan menjemput Cindy di bandara. Diketahui bahwa Cindy merupakan seorang relawan kemanusiaan di sebuah kota kecil di Brazil. Remind you that I was coming. Yeah. Namun, hal tak terduga setelah kepergian Cindy ke Brazil, Cindy ditemukan tergeletak di pinggir pantai dengan tubuh dipenuhi dengan luka. Tak ada satupun orang yang mengetahui apa penyebab dari peristiwa ini. Di gedung konsultan, Manny menerima tamu, yaitu Detektif Tiago dan rekannya Carlo. This is my partner, Carlo Gordo. Tiago memberitahu tentang peristiwa yang menimpa Cindy yang ditemukan sekarat. You know her? She was doing social work for an American non. Di malam harinya, Manny menghubungi John tentang kejadian Cindy. Tanpa berpikir panjang, John langsung terbang ke Brazil untuk menuntut keadilan atas adiknya. Kemudian, Tiago dan anak buahnya datang. Lalu, ia menangkap seorang pedagang senjata di sana. Dan warga Vepalos saat itu langsung bersiap dengan senjata mereka. Tiago membuat perjanjian untuk bertarung. Jika ia kalah, ia akan meninggalkan tempat ini. Lalu pemimpin di sana menyetujui itu dan pertarungan pun dimulai. Akhirnya, Carlo berhasil mengalahkan warga Pevalos.
Kini mereka bebas datang kapan saja tanpa ancaman. John pun akhirnya sampai dan langsung menemui Manny. Mereka langsung pergi ke rumah sakit menemui Cindy yang sedang sekarat. Saat di rumah sakit, terlihat John yang sangat sedih akan peristiwa yang menimpa adiknya. Saat Tiago datang, di sini Manny memperkenalkannya kepada John. Di sini, Tiago adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyelidiki kasus Cindy. Dia diminta John untuk mengantarkannya ke tempat TKP. Meskipun sempat menolak, akhirnya Tiago pun bersedia untuk mengantarkan John. Sepulang dari TKP, John kembali ke ruang perawatan Cindy. Terlihat perawat Asia yang sedang menyuntikkan obat pada infusnya Cindy. Tak lama setelah itu, Cindy malah kejang-kejang dan membuat John sangat panik. John pun langsung bergegas memanggil kembali perawat tersebut. Namun, itu bukan perawat yang tadi ia lihat. Lalu John menceritakan apa yang tadi ia lihat. Lalu perawat menjawab bahwa tidak ada perawat Asia di tim mereka. Setelah kejadian itu, John meminta satu orang polisi kepada Tiago untuk menjaga Cindy di rumah sakit. Keesokan harinya, John Salfok melihat seorang pemuda yang memakai kalung milik Cindy. John pun langsung menanyakan hal tersebut kepada si pemuda itu. Namun, pemuda ini bukannya menjawab, tapi ia malah melawan. Dan baku hantam terjadi di sini. Tiba-tiba, Katrina pun datang untuk melerai mereka dengan menggunakan pistol. Pemuda ini bernama Kuka dan kalung tersebut adalah pemberian dari Cindy yang merupakan teman adiknya yang telah hilang bernama Maria. Kuka mengajak John ke rumahnya untuk memberikan buku harian milik Cindy yang ia temukan di jalanan. Di buku tersebut, John menemukan seseorang yang terakhir kali ditemui oleh Cindy, yaitu fotografer bernama Bruno. Lalu John menelpon Bruno untuk bertemu di sebuah kafe. Di sini Bruno mengatakan ia terakhir kali bertemu dengan Cindy ketika ia menyuruh Bruno untuk mendokumentasikan sebuah pertemuan organisasi terlarang. Di saat John meminta salinan file itu, Bruno takut untuk memberikannya. Bruno pun bergegas untuk pergi. Di sini, John berhasil mencuri salinan file itu dari Bruno. Saat Bruno memasuki mobilnya, tiba-tiba mobilnya pun meledak. Setelah itu, John bertemu dengan wanita Asia yang kemarin menyamar sebagai perawat untuk menyelakai Cindy. John pun mengejar wanita tersebut. Ternyata wanita itu tidak sendirian. Dia bersama membawa pasukannya dan John pun ditembaki oleh pasukan itu. Meski sempat melawan dan berhasil membunuh beberapa dari mereka, wanita itu ternyata berhasil lolos. Di sini, John meminta Manny untuk menyelidiki salinan foto dari Bruno. Di sini, mereka menemukan foto Cindy bersama dengan pria yang memiliki tato, yang sepertinya sama dengan kumpulan pria yang menembakinya tadi. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa pria itu adalah gangster dari Jepang yang bernama Yakuza. Dari tato tersebut, John menemukan petunjuk sebuah klub malam, tempat di mana pria itu berada. John pun mendatangi klub tersebut, dan ternyata pria itu adalah seorang DJ di sana. Saat pria itu menuju WC, John pun mengikutinya dan berusaha masuk. Tapi di sini ia dihadang pengawal pria tersebut. Tanpa basa-basi, John langsung memukul pria itu dengan sekali putaran. John berhasil masuk dan langsung menanyakan perihal adiknya. Karena pria itu tidak mau menjawab, John pun langsung melakukan aksinya dengan menyiksa pria itu.
Setelah melewati penyiksaan yang cukup panjang, akhirnya pria itu mengatakan bahwa kopernya berisi data-data perdagangan gelap. Ia juga memberitahu mengenai pelaku yang telah membuat Cindy menderita, di mana pria itu memberi sebuah alamat yang menjadi tempat bisnis si pelaku. John dan Manny pun pergi ke tempat itu, dan di sisi lain, Tiago bersama dengan timnya siap untuk mengepung dan mengambil alih kota Pevalos dari gangster lokal. Tiago memberi arahan kepada timnya untuk tidak segan-segan membunuh mereka. No guilt. Kembali ke John, akhirnya dia sampai. Dan ternyata itu adalah sebuah villa tempat perkumpulan lelaki hidung belang untuk memuaskan nafsunya. Namun keberadaan John di sana diketahui oleh mereka. Langsung si wanita memerintahkan orangnya untuk menangkap John. Di sini John melihat Maria, adiknya Kuka bersama dengan teman-temannya yang sedang dibawa turun dari mobil. Kembali di Pevalos, saat salah satu anak buah Tiago melihat dua orang Asia yang sedang memasukkan beberapa anak wanita ke dalam mobil, ia pun melaporkannya hal itu kepada Tiago. Namun tak disangka-sangka ia malah membunuh anak buahnya sendiri dengan sekali tembakan. Karena dua orang yang membawa anak itu adalah anak buah Harimoto, seorang yakuza rekan bisnis penyeludupan Tiago. Di sini, Harimoto menghubungi Tiago dan mengatakan bahwa orang Amerikanya menyerang tempat milik mereka. Tiago dan Carlo langsung menuju ke sana untuk menghentikan John. Terlihat beberapa penjaga villa mengepung John dan ia pun dengan mudah membantai para penjaga itu. Setelah itu, Tiago, Carlo, dan Katrina datang. John langsung mengajak mereka untuk melihat Maria yang sedang disandra. Namun, Maria dan anak-anak lainnya sudah dibawa pergi dari tempat itu. John mengatakan tentang dokumen penyelundupan anak-anak tersebut. Di sini, Tiago meminta dokumen itu karena ia akan mengatasinya. Mr. Chapman, why don't you give me Ketika John akan dibawa ke hotel, ia memikirkan mengapa Tiago mengetahui kalau tas itu milik Lima. John menyuruh Katrina memastikan adiknya baik-baik saja di rumah sakit. Ternyata wanita Asia itu sudah berada di ruangan Cindy. Sebelum sempat menyelakai Cindy, Katrina datang dan menembak mati wanita itu. Sedangkan John mengikuti Tiago dengan cara bersembunyi di bagasi mobilnya. Ternyata Tiago pergi ke pelabuhan dan bertemu dengan Harimoto. Terlihat mereka sedang mengeluarkan gadis-gadis dari dalam mobil untuk disimpan dan diselundupkan ke Jepang untuk menjadi wanita penghibur di sana. Di tempat penyimpanan itu dijaga ketat oleh penjaga bersenjata. Mengetahui hal tersebut, John langsung melaporkan kepada Manny dan meminta Manny untuk mengirimkan bantuan. Sambil menunggu bantuan datang, John berusaha menyelinap masuk ke dalam tempat itu. Sialnya, keberadaan John diketahui oleh mereka. Dan di sini terjadi baku hantam, di mana John menghadapi Harimoto bersama dengan anak buahnya yang dibantu oleh Tiago dan juga Carlo. Namun, dengan pengalaman militer yang dimiliki oleh John, satu persatu dari anak buah Harimoto dihabisi oleh John. Hingga hanya menyisakan Harimoto dan juga Carlo. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit.
sedang sekarat memberikan kunci loker kepada John yang berisikan daftar nama-nama orang yang berada di tim kejahatan Harimoto. Akhirnya semua gadis itu berhasil diselamatkan dan pasukan Harimoto, mereka semuanya ditangkap oleh polisi. John kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi adiknya. Di sini dokter mengatakan bahwa Cindy mengalami cedera yang sangat banyak, sehingga butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkannya. The injuries your sister suffered were very the tiniest effort is monumental for us. Di sini, Manny mencoba menawari John untuk kembali ke militer karena John sangat butuh uang banyak untuk kesembuhan adiknya. John pun menerima tawaran itu dan misi pertama John sudah diselesaikan. Dan film pun tamat. Wah, seru juga nih filmnya. Pelajaran apa nih yang bisa diambil dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa. I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb.